Selamat siang, saya ingin menebus resep dari Polimata. Apakah Bapak keluarga pasien atau pasien sendiri? Pasien. Untuk kelengkapan data resep, saya minta nama lengkap Bapak dan alamatnya. Nama saya Imadi Krisnawan Putra, beralamat di Banjar Rangkan, Untung. Apakah Bapak ada riwayat alergi obat? Tidak. Mohon ditunggu sebentar, nggih. Atas nama Krisnawan Putra dari Polimata. Saya mau ngambil obat atas nama Krisnawan. Bapak alamatnya di mana? Menyarankan, Ibu. Menjarankan, nggih. Niki, Bapak dikasih 1 buah obat dari dokternya, fungsinya untuk menyembuhkan mata. Apakah sebelumnya dokter sudah menjelaskan mengenai cara penggunaan obat ini? Sudah? Baik, saya jelaskan kembali. Untuk obat ini, Bapak dapat gunakan 4 kali sehari 1 tetes pada kedua mata. Jadi Bapak dapat gunakan pada jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Apabila obat ini sudah dibuka, dapat digunakan selama 1 bulan saja. Dan selanjutnya obat ini dibuang. Apa ada yang kurang jelas? Untuk tempat penyimpanannya bisa saya simpan di mana, Ibu? Obat ini cukup disimpan pada suhu ruangan saja dalam wadah kemasannya ini ditutup rapat. Terima kasih, Ibu. Obatnya bisa digunakan. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Iya. Aduh, kenapa mataku gatal lagi ya? Sepertinya tetes mata yang dulu masih ada deh. Oh, expirednya juga masih jauh. Aku pakai saja. Kenapa mataku semakin gatal ya? Apa aku konsultasikan saja lagi ke apotekernya ya? Permisi, mau konsultasi dengan apoteker. Selamat siang, silakan duduk. Selamat siang, saya Krisna. Saya kesini untuk menanyakan terkait penggunaan obat ini. 3 bulan lalu saya ke Polimata untuk memeriksakan mata saya dengan keluhan gatal. Gejala itu muncul lagi dan saya menggunakan obat tetes mata ini lagi. Saya lihat kemasannya, terus expirednya masih jauh. Saya gunakan kembali, tapi saya merasa mata saya semakin gatal. Bagaimana ya, Bu? Baik, Pak. Jadi, Bapak menggunakan obat ini yang sudah dibuka 3 bulan yang lalu. Oh iya, Bu. Hal ini terkait dengan Bionustit, Pak. Apakah Bapak pernah mendengar istilah Bionustit? Belum. Sebagian besar masyarakat ketika mendapatkan obat sudah jeli untuk melihat waktu kadaluarsa obat pada kemasan. Bahkan ada beberapa pasien dengan sengaja meminta waktu kadaluarsa obat yang lebih jauh agar obat tersebut dapat digunakan hingga waktu kadaluarsanya. Namun, apakah hal tersebut tepat? Apakah Anda pernah mendengar istilah Bionustit dan expired date? Apa perbedaan Bionustit dan expired date? Saya, apoteker Ria, akan membahas mengenai batas waktu penggunaan obat. Mari kita simak penjelasannya. Apa itu Bionustit dan expired date? Bionustit dan expired date menentukan batasan waktu di mana suatu produk obat masih dijamin berkhasiat dan aman. Expired date atau waktu kadaluarsa adalah batas waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasan utamanya dibuka. Kemasan utama adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan obat seperti tube, blister, dan botol. Expired date selalu dicantumkan oleh pabrik farmasi pada kemasan produk obat. Jika pada kemasan tertulis expired date yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun, maka obat tersebut masih aman dan berkhasiat hingga tanggal yang tertulis pada kemasan. Namun,
Bila expired date yang tertulis pada kemasan hanya berupa bulan dan tahun, maka obat tersebut masih aman dan berkhasiat hingga tanggal terakhir pada bulan tersebut. Lalu, apa itu bionews date? Bionews date memiliki peranan yang sama pentingnya dengan expired date, namun memiliki pengertian yang berbeda. Bionews date adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau disiapkan, atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Bionews date umumnya tidak dicantumkan pada kemasan. Pada beberapa kondisi, bionews date akan memiliki masa yang lebih pendek dibandingkan dengan expired date. Batasan waktu, bionews date dan expired date tidak selalu menjamin bahwa obat tersebut masih aman dan berkhasiat. Terkadang, terdapat beberapa obat yang mengalami kerusakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena terjadi kesalahan dalam hal penanganan dan penyimpanannya. Kita harus memastikan bahwa bau, warna, dan tekstur obat yang kita gunakan masih memiliki kondisi yang sama ketika obat tersebut dibuka pertama kali. Bagaimana cara menyimpan obat yang baik dan benar? Simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup. Simpan obat sesuai dengan petunjuk penyimpanan pada kemasan. Jauhkan dari panas, lembab, dan sinar matahari langsung. Jangan membuang leaflet atau melepas etiket pada wadah karena tercantum informasi penting. Jangan menyimpan obat terlalu lama di dalam mobil. Perhatikan tanda-tanda kerusakan obat dan masa bionews date selama dalam penyimpanan. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Sebelum kita mengetahui cara menetapkan bionews date, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja sih bentuk-bentuk sediaan farmasi. Jadi, sediaan farmasi dapat dibagi menjadi sediaan padat, diantaranya yaitu kaplet, tablet, dan kapsul. Sediaan semi-solid, diantaranya yaitu sediaan gel, pasta, krim, dan salep. Kemudian, sediaan alat khusus seperti insulin dan inhaler, dan sediaan cair seperti sirup, emulsi, dan suspensi. Bagaimana sih cara menetapkan BUD sediaan farmasi? BUD sediaan farmasi didasarkan atas bentuk sediaannya. BUD sediaan farmasi kemasan pabrik, bentuk sediaan tablet dan kapsul dalam botol BUD-nya 6 bulan. Bentuk sediaan krim dalam tub atau pump BUD-nya adalah 3 bulan. Bentuk sediaan krim dalam pot BUD-nya adalah 1 bulan. Bentuk sediaan salep dalam tub atau pump BUD-nya adalah 6 bulan. Bentuk sediaan salep dalam pot BUD-nya adalah 3 bulan. Bentuk sediaan tetes mata, salep mata, dan tetes telinga multidos adalah 28 hari. Bentuk sediaan tetes mata single dose adalah 3 kali 24 jam. Bentuk sediaan larutan suspensi dan emulsi adalah 6 bulan. Dan sirup rekonstitusi adalah 7-14 hari. Selain kita harus mengetahui batas waktu penggunaan obat, kita juga harus mengetahui ciri-ciri obat rusak. Bagaimana ciri-ciri obat rusak? Pada sediaan padat, ciri-ciri obat rusak antara lain warna, rasa atau bau berubah, dimensi obat berubah, terdapat bintik-bintik pengotor tidak homogen pada obat, tablet retak atau berubah menjadi bubuk, tablet atau kapsul menjadi lengket satu sama lain, tulisan pada tablet memudar, serta dalam bentuk puyer, serbuk obat menggumpal. Pada sediaan semi padat, ciri-ciri obat rusak antara lain terjadi perubahan warna pada obat, bentuk partikel tidak merata, kemasan bocor atau rusak, serta bau dan kekentalan berubah. Pada sediaan cair, ciri-ciri obat rusak antara lain warna dan kekentalan berubah, terdapat partikel kecil mengambang, waspada jika botol rusak atau bocor, serta bau dan rasa obat menjadi tajam. Lalu,
Apa bahaya mengonsumsi obat rusak? Efektivitas obat menurun, menimbulkan efek samping yang tidak dapat diprediksi, menjadi racun bagi tubuh, dan meningkatkan risiko kontaminasi. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Saya baru pertama kali mendengar istilah bionisdate. Jadi selama ini saya salah mengenai bionisdate yang saya kira sama dengan expired date. Baik Pak, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanya obat, tanya apoteker.